Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, The Journey of Faith. Ya, journey itu berarti satu perjalanan yang panjang dan jaraknya jauh, jadi memerlukan ketekunan, daya tahan yang cukup, ketelitian mengikuti petunjuk untuk sampai ke tujuan yang sudah dituju dari awal ya. Nah, hari ini kita akan melihat dalam pembacaan kita yang sudah sampai kepada kitab Kejadian pasal 15. Kita akan melihat satu journey, satu perjalanan panjang iman dari Abram ya. Abram yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 15 ini. Ya, Kejadian 12 sampai 14 menuliskan bahwa Abram melakukan perjalanan yang panjang dalam kehidupan imannya yang luar biasa. Ya, dia sudah melewati beberapa pengalaman. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 12 ada satu perjalanan yang luar biasa ketika Abram dipanggil keluar dari negerinya dan dia dipanggil untuk pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Abram dengan iman mengikuti ya panggilan Tuhan itu. Kemudian ada perjalanannya melewati Mesir dan bagaimana Tuhan menolong ketika Abram harus melewati banyak hal di Mesir. Dia juga mengalami pimpinan Tuhan ketika harus membagi tempat dengan Lot dan juga mengalami kemenangan di pasal 14 ketika berhadapan dengan raja-raja di timur ya. Nah, kita akan melihat apa yang kemudian terjadi di pasal 15. Saya akan baca pasal 15, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya. Kejadian 15 dibuka dengan satu firman Tuhan yang berisi satu pesan sangat jelas, jangan takut. Ya, ada firman berarti ada sesuatu kondisi yang kemudian terjadi pada Abram. Ya, dan kita akan melihat apa yang kemudian terjadi pada Abram. Kita lihat di ayat 2 dan ayat 3. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku telah meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ternyata ada situasi ketakutan yang dialami oleh Abram. Setelah banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang dihadapi oleh Abram, kemenangannya, pertolongan yang dialami Tuhan, dialami oleh Abram oleh Tuhan, ya. Ternyata pada Kejadian pasal 15 kita melihat di perjalanan berikutnya Abram kemudian mengalami satu peristiwa yang lain. Ya, kadang dalam perjalanan iman kita, ya setelah kita melewati berbagai perjalanan, berbagai kemenangan, ya ada saatnya kita juga berhadapan dengan ketakutan-ketakutan yang lain. Ayat 2 dan 3 tadi menjelaskan bahwa Abram memiliki ketakutan untuk tidak memiliki keturunan. Ya, jadi sebenarnya Abram sudah memperoleh janji akan memperoleh keturunan itu di Kejadian pasal 12. Sejarah mencatat pada saat itu Abram kira-kira berusia 75 tahun. Dan diperkirakan ketika kita sampai ke Kejadian 15, usia Abram sekitar 85 tahun. Berarti sudah 10 tahun dan dia belum memiliki anak ya. Jadi ada kondisi di mana Abram sudah mendapatkan janji, tetapi janji itu dalam waktu yang lama belum digenapi, belum nampak ya apa yang Tuhan sudah janjikan ya. Yang kedua, janji yang Tuhan sudah berikan nampaknya bertentangan dengan kenyataan yang dihadapi oleh Abram dan Sarah. Mereka dapat janji akan memperoleh anak, tetapi kenyataannya mereka sudah lanjut usia dan secara kenyataan akan sulit untuk dapat memiliki keturunan. Ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah yang menjadi ketakutan dari Abram. Dia bahkan berkata, "Aku akan meninggal dengan tidak punya anak." Ya, ada waktunya kadang-kadang kita juga menerima janji Tuhan. Dan itu seolah-olah ya nampaknya kita tunggu dan belum ada jawabannya. Atau bahkan situasi yang kita lihat bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Sama seperti Abram. Ya.
Dan ada ketakutan yang dirasakan oleh Abram. Tetapi ayat 1 tadi memberikan satu pengharapan yang luar biasa. Bahwa Tuhan sangat mengerti ketakutan Abram. Tuhan mengerti kekhawatirannya. Dan itu juga yang kita dapat pelajari hari ini. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi hal-hal yang kita nantikan hari-hari ini. Tuhan sangat mengerti. Ya, itu sebabnya ada firman-Nya datang kepada Abram. Jangan takut. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita sedang bergumul untuk sesuatu, mendoakan sesuatu, menantikan penggenapan janji Tuhan yang mungkin belum kita lihat, dengarkan firman Tuhan sama seperti yang dikatakan kepada Abram. Jangan takut, ya. Nah, mari kita akan melihat dari renungan kita di ayat Kejadian 15 ini, apa tindakan Tuhan ketika Abram merasa takut? Ya, kita lihat ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita lihat ketika Abram ada dalam kondisi ketakutan, apa tindakan Tuhan? Tindakan Tuhan adalah memberi firman-Nya. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk dalam journey, dalam perjalanan Abram. Ketika dalam perjalanan dia seolah-olah kehilangan petunjuk, seolah-olah menanyakan apakah ini petunjuk yang benar atau bahkan ke arah mana saya harus melangkah. Datang firman Tuhan kepadanya yang menjadi petunjuk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sama seperti kepada Abram, Allah memberi firman-Nya. Sampai hari ini pun ya, Allah Tuhan kita yang ajaib tetap memberikan firman-Nya, tetap datang kepada kita ketika dalam perjalanan kita, ya journey kita, perjalanan iman kita membutuhkan petunjuk atau bahkan kita bingung harus melangkah kemana. Ada firman Tuhan yang akan dapat menjadi petunjuk. Karena itu, mari kita belajar apa tindakan dari Abram. Tindakan dari Tuhan sangat jelas. Dia mengerti perasaan kita dan dia beri firman-Nya. Dan mari kita lihat tindakan Abram, apa yang dia lakukan. Yang pertama, kalau kita kembali ke ayat 4 dan ayat 5 tadi, saya berharap kita dapat melihat dengan jelas. Waktu Tuhan Allah mengajak Abram keluar, lihat ke langit, lihat bintang ya. Abram kemudian mengikuti, dia dengarkan firman Tuhan. Ya, ini satu tindakan yang sangat penting untuk kita lihat dan kita teladani. Abram tidak berkata, Tuhan aku sudah lelah menunggu 10 tahun. Tidak ada jawaban, tidak ada kegenapan janji. Tapi ketika firman Allah berkata, jangan takut, keluar, lihat. Ya, firman Allah berkata, lihat, ada firman Tuhan, lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Abram taat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar tindakan Abram yang pertama adalah dia dengarkan firman Tuhan. Dia dengarkan petunjuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita ada yang mendengarkan renungan 79. Saya percaya kita sungguh yakin bahwa setiap firman Allah itu adalah petunjuk Allah. Dan kalau hari ini kita dengarkan firman Tuhan, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Mungkin Bapak Ibu juga dengarkan ibadah online atau dengarkan renungan-renungan yang lain. Dengarkan firman Tuhan. Saat kita membutuhkan petunjuk, ya Tuhan sudah memberikan tindakannya, pertolongannya dengan memberi firman-Nya. Karena itu dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita dengar firman, dari situ iman kita akan bertumbuh. Seperti Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17 memberikan kita satu catatan yang sangat jelas tentang bagaimana sikap kita seharusnya terhadap firman Tuhan ya, dan bagaimana itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita dengarkan firman Kristus dalam perjalanan hidup kita, iman kita akan dikuatkan. Yang kedua, Abraham bukan saja mendengarkan firman Allah, mendengarkan petunjuk Tuhan, tetapi yang kedua, dia percaya kepada apa yang firman Allah beritakan, apa yang Allah beritahu kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara, Abraham diajak untuk melihat ke langit, untuk melihat bintang. Dan firman Allah berkata, lihat bintang, keturunanmu akan seperti itu banyaknya. Dia belum melihat anaknya, tapi dia percaya meskipun belum melihat jawabannya. Ya, karena itu kita melihat, kita pun hari-hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, ada petunjuk firman Tuhan, mari kita pun belajar percaya kepada setiap firman Tuhan, kepada petunjuk firman Tuhan, meskipun kita mungkin belum melihat jawabannya. Ibrani 11 ayat yang pertama mengajak kita orang-orang percaya untuk juga meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham. Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ketika kita dengar firman Tuhan, mungkin kita belum mendapatkan jawabannya, tapi firman yang kita dapat, firman yang kita dengar, percayai itu dengan sepenuhnya. Dan hasilnya sungguh luar biasa ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan, dan kedua dia percaya kepada apa yang diperintahkan melalui firman Allah. Hasilnya mari kita lihat ayat yang ke-6, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Abram yang percaya kepada apa yang dia dengarkan, ya, dia terima dari firman Tuhan. Ya, Allah memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran di dalam kehidupannya. Imannya ya, menjadi hal yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi, menjalani perjalanan kehidupan kita hari-hari ini, dengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, sehingga iman kita akan menjadi hal yang juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi, ya. Apa yang kita baca dalam pasal 15, janji Tuhan, memang kita baru akan membaca kegenapannya. Ya, Abraham menerima janji, ya, kemudian dia memperoleh keturunan Ishak sebagai keturunannya pada pasal 21, ya, 6 pasal setelah ini. Tetapi kita dapat melihat janji Tuhan tetap digenapi. Karena itu ikuti teladan percaya Abraham. Dia adalah bapa orang percaya dalam perjalanan yang jauh dan panjang dalam kehidupan kita. Ikuti petunjuk yang benar dan jelas, yaitu firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat. Sehingga dalam journey of faith, ya, perjalanan iman kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang jalan di dalam kemenangan iman. Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya, ada satu catatan yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan di dalam perjalanan iman kita hari-hari ini. Miliki keyakinan yang kokoh terhadap firman Allah. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kita orang-orang benar, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, hiduplah di dalam iman, hidup di dalam kemenangan, berjalan di dalam iman, berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami dapat belajar dari perjalanan iman Abraham. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang memberikan petunjuk. Kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu, untuk percaya kepada firman-Mu. Sama seperti Abraham mendengar firman-Mu, percaya dan memperoleh kegenapan firman-Mu. Kami pun mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kami dapat menjadi orang-orang percaya yang berjalan dalam iman dan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka dikuatkan, percaya mereka kepada firman-Mu, taat kepada firman-Mu, dan memperoleh kegenapan firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Allah yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.